Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbahagia. Ya, di malam ini kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena di hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan dan rezeki yang sangat luar biasa ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu kita karena selama ini telah mendidik kita, menjaga kita dengan baik. Terima kasih juga terhadap para Bapak Ibu guru kita karena selama ini telah mencurahkan pengetahuannya dengan segenap dedikasi yang sangat luar biasa ya. Dan terima kasih juga kepada pemimpin-pemimpin negara ini karena selama ini telah adanya beliau kita bisa hidup nyaman, tentram, dan kita bisa bekerja dengan tenang ya. Oke ya, hari ini kita akan membahas kenapa manusia hidup dalam kerugian. Nah, jadi kenapa kita angkat tema seperti itu ya? Karena memang di Al-Quran itu sering sekali Allah menyebut bahwasanya sesungguhnya manusia itu hidup dalam kerugian. Nah, kerugian yang bagaimana? Jadi malam ini ayo kita tanggalkan kehebatan kita semua, kita tanggalkan nama besar kita ya. Allah menyebutkan bahwasanya manusia itu senantiasa hidup dalam kerugian karena apa? Satu ya, manusia tidak pernah memperhatikan sekelilingnya hingga mereka tidak mengerti pelajaran-pelajaran apa yang telah Allah berikan di dalam kehidupan ini. Itu satu ya. Nah, kemudian kedua, manusia itu sering sekali mengingat hal-hal yang tidak baik. Ya, manusia sering sekali mengingat hal-hal yang tidak baik. Ya. Tapi mereka cepat sekali melupakan sesuatu yang sebetulnya sangat baik dan sangat membantu. Itu seringkali mereka lupakan ya. Tapi kalau masalah sesuatu itu tidak baik ya, menyakitkan ya, menjadi racun di dalam pikiran, menjadi racun di dalam hati, dalam kehidupan ya, itu malah mereka tuh selalu mengingat ya. Bahkan sampai bertahun-tahun kita akan selalu teringat. Nah, itulah kerugian yang paling fatal ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, seperti kasus yang terjadi di hari ini ya. Kasus yang terjadi di hari ini, ada yang datang kepadaku dan berkata, dia bilang bahwasanya hari ini aku habis-habisan, Pak. Ya, hari ini aku habis-habisan. Aku tanya, habis-habisan bagaimana? Saya bilang gitu. Modalku habis. Aku nggak bisa bekerja. Di mana-mana pekerjaan sulit, ya. Terus kemudian aku mau buka usaha, nggak punya modal. Jadi aku betul-betul habis-habisan. Aku nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Nah, saat itu kenapa saudara kita ya, bahkan kita sendiri ya, kalian itu juga ya, sering berkata seperti itu, bahwasanya aku sudah habis, aku nggak bisa hidup. Nah, terasa seolah-olah hidup itu sudah terasa nggak pantas lagi untuk kalian. Ya. Nah, itu kenapa? Itu juga karena kalian masih dalam kerugian, yaitu tadi kalian melupakan asal usul kalian melupakan kelahiran kalian. Nah, sekarang aku tanya, yang kalian yang bilang berkata hari ini aku habis, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku tanya sama kalian terlahir dengan membawa apa? Dengan membawa modal berapa? Aku tanya. Bahkan kalian pakaian aja nggak bawa loh ya, pakaian seperti ini loh kalian tuh nggak bawa. Teman, jelas kalian juga nggak punya. Kalian nggak bawa teman, kalian nggak bawa saudara, kalian nggak bawa harta, sama nggak bawa modal. Ya. Ayo ingat kembali, bagaimana kalian terlahir. Ya, kalian terlahir itu tanpa membawa apa-apa. Ya, bahkan pakaian aja kalian tuh nggak punya. Tapi lihatlah, seiring perkembangan zaman ya, seiring bertambahnya tahun, ternyata bagaimana? Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian pun juga bisa membiayai keluarga kalian bisa punya keluarga, kalian bisa membiayai mereka. Nah, pertanyaannya itu modal dari siapa? Dari mana? Sedangkan kalian terlahir tanpa membawa apa-apa. Nah, kalian bilang bahwasanya aku dirawat orang tua, aku dilahirkan orang tua, dirawat orang tua, dibesarkan orang tua, dimodali orang tua, macam-macam dan sebagainya. Sekarang aku tunjukkan sama kalian ya. Apakah semua orang sukses
apakah semua orang sukses itu berawal dari modal besar dari orang tuanya? Apakah semua orang sukses ya, orang-orang yang punya perusahaan besar-besar itu pun ya, itu memang selalu berawal dari modal besar dari orang tuanya? Tidak. Bahkan yang mungkin berasal dari orang tuanya ya, karena orang tuanya punya perusahaan, terus kemudian mereka mewarisi perusahaan, itu sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding sama mereka-mereka yang mengukir prestasi sendiri ya. Nah, disinilah yang sering kita lupakan. Kita selalu mengejar apa yang sebetulnya itu bukan hak kita ya. Kita selalu ibaratnya itu menginginkan mengerjakan sesuatu yang sebetulnya itu bukan wewenang kita, bukan tugas kita ya. Kita dikasih keringanan sama Allah, tapi kita nggak nyadari, tapi kita maunya tuh melonjak, atau kalau orang Jawa bilang itu kita sadar atau nggak sadar dalam kehidupan ini kita itu senantiasa songong ya, nggak sopan sama siapa, sama Allah ya. Dan kita selalu berburuk sangka, itu yang jelas, itulah kerugian terbesar ya. Nah, padahal banyak juga pengusaha yang besar ya, mereka itu berawal dari nol ya, tanpa modal dari orang tuanya, bahkan orang tuanya itu bisa dibilang tidak mampu ya, tapi mereka bisa bangkit dan bisa berkarya dan sampai menjadi seorang yang sukses, bisa banyak membantu orang. Itu banyak sekali, dan aku di situ banyak menemukan orang-orang seperti itu ya. Nah, kenapa bisa mereka bisa seperti itu? Karena memang mereka pantas, mereka punya kualitas ya, mereka punya kualitas, mereka senantiasa menyadari keberadaannya, mereka menyadari anugerah-anugerah yang Allah berikan. Mereka tidak pernah mau melupakan, mereka tidak pernah mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, itu tadi orang-orang yang mudah melupakan anugerah ya. Mereka nggak mau. Untuk itulah mereka akan senantiasa memiliki semangat yang senantiasa membara untuk berkarya. Itulah mereka. Efek dari kalian melupa itu apa? Ya banyak sekali. Suatu contoh apa? Kehancuran kalian. Karena kalian melupakan anugerah dari Allah, kalian melupakan kelahiran kalian yang memang tidak membawa apa-apa ya. Dan saat ini Allah kembalikan lagi ke titik yang sebetulnya bukan titik nol lagi ya. Karena apa? Masih banyak yang tersisa dalam diri kalian ya. Nah, tapi karena kalian melupakan, akhirnya bagaimana? Kehidupan kalian itu hancur. Itu yang jelas. Nah, di sini ku ingatkan sama kalian ya. Kalau kalian itu hanya nggak punya modal ya, itu bukan berarti hidup kalian itu selesai, hidup kalian itu berakhir. Itu tidak ya. Nah, kenapa aku katakan hanya ya, modal kok hanya ya? Ya karena modal itu perkara kecil ya. Makanya aku katakan, ku sepelekan bahwa modal itu hanya modal. Jadi kalau kalian nggak punya modal, itu bukan akhir dari hidup kalian, itu bukan ya. Karena apa? Modal itu hanya salah satu sarana saja ya, salah satu sarana saja ya, dan itu masuk ke dalam nomor yang paling belakang kalau menurutku, nomor yang paling belakang. Karena apa? Tidak ada jaminan orang yang punya modal banyak dia sukses, nggak ada jaminan. Tapi juga tidak ada ya, tidak ada ilmu manapun yang mengatakan bahwasanya untuk sukses itu perlu modal besar. Tidak ada. Kalian saja yang kadang itu sok pinter ya. Bagaimana aku bisa sukses karena aku nggak punya modal ya, tapi dikasih modal ya sudah, ini tak kasih modal. Mereka pun juga masih bertanya, enaknya itu tak buat apa ya Pak Imam modal ini? Aku bilang ya udah buat berdagang aja. Mereka pun juga masih bertanya, berdagang apa? Berdagang ini. Mereka pun akan masih bertanya juga, nanti bagaimana jualnya ya? Terus nanti bagaimana kalau rugi ya? Itulah. Jadi sebetulnya mereka itu senantiasa satu ya, hidup merugi. Karena kenapa hidup merugi? Karena satu, mereka sering melupakan asal usul ya, merupakan anugerah-anugerah. Nah, kedua, mereka senantiasa menzalimi dirinya ya. Ketiganya, bagaimana mereka tidak pernah mau berjuang untuk mengalahkan egonya ya. Jadi di sini kalian harus tahu betul bahwa yang menjadikan orang sukses itu bukan modal,
tapi yang menjadikan orang sukses itu adalah pengetahuan, niat yang baik, keberanian, ya, itulah yang menjadikan orang itu sukses. Jadi bukan modal itu masalah belakang. Saat kalian nggak punya modal, maka bagaimana? Bersyukurlah, berterima kasihlah sama Allah. Karena apa? Di saat ini kalian dikasih waktu, ya, dikasih waktu sama Allah sebetulnya untuk belajar, ya. Jadi walaupun kalian itu tidak punya modal, ya, kalau memang kalian ingin betul-betul bermanfaat dalam hidup ini, ingin sukses dalam hidup ini, ya, tetaplah kalian itu menabung, ya. Nah, di sini kalian itu jangan mata duitan lah, ya. Jadi kadang itu aku heran mendengar masyarakat sekelilingku itu, heran aku, ya. Jadi kalau masalah duit kayak seolah-olah itu alergi, ya, kayak seolah-olah kayak orang-orang betul-betul dia tuh nggak butuh duit, ya. Bicaranya begitu alim, macam-macam. Ya, tapi kenyataan nggak punya duit, mereka pun juga kebingungan. Mereka mengukur segala sesuatu kenyataan juga dengan uang, ya. Mereka tidak berhasil atau alias gagal pun juga tolak ukurnya apa? Uang, ya. Aku bicara nabung pun, ya, mereka yang ada di kepala mereka juga apa? Uang. Saat kalian tuh nggak punya uang, ya, kalian tuh masih bisa menabung juga, ya. Menabung apa? Menabung pengetahuan, ya, menabung kesabaran, menabung kedisiplinan, ya, menabung sifat-sifat baik, ya, menabung karakter-karakter baik, menabung semangat, ya. Itulah yang harus kalian tabung, ya. Jadi setelah kalian itu memiliki tabungan pengetahuan, tabungan kedisiplinan, tabungan kesabaran, tabungan sifat-sifat baik, ya, akhirnya bagaimana? Begitu kalian punya modal, ya, langsung kalian bisa melejit. Itulah khalifah, ya. Maka aku sering katakan seorang khalifah pantang punya alasan banyak, karena di khalifah hanya tahu harus melakukan. Tapi kalau kalian ya nggak punya duit, ya, kalian terpuruk, kalian menyerah, kalian tidak menyadari bahwasanya kalian duit itu hanya salah satu anugerah saja, ya. Tapi di sisi lain kalian masih diberi anugerah sehat, kalian di sisi lain masih dikasih anugerah pengetahuan, kalian di sisi lain masih dikasih anugerah bisa berjalan, bisa berbicara, bisa melihat. Itu anugerah juga, ya, yang bahkan sebetulnya nilainya jauh lebih besar, ya, daripada uang yang kalian maksud, ya. Jadi kalau kalian cuma nggak punya uang, ya, sama Allah tuh cuma diambil sedikit aja atau ditahan dulu rezeki kalian, itu bukan akhir dari hidup kalian, ya. Coba kalau yang ditahan sama Allah itu bukan harta kalian atau bukan uang kalian, ya. Kalian punya uang banyak, ya, tapi kalian nggak bisa bicara, itu saja. Bagaimana kira-kira? Karena punya uang banyak, ya, tapi nggak bisa melihat, bagaimana? Kalian punya uang banyak tapi nggak bisa berpikir, ya, bagaimana? Pilih mana? Nah, jadi di malam ini gua harap kalian semua menyadari, ya, bahwasanya kalau kalian itu nggak punya uang, itu bukan masalah besar, tapi itu masalah sangat-sangat kecil, ya. Karena apa? Uang itu ada anugerah yang sangat kecil dibanding anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada diri kita, ya. Nah, ya, banyak pertanyaan kan, dan sekarang ini kalian tentu sudah bisa menjawab. Jadi apa yang kalian lakukan saat kalian itu nggak punya uang? Tetap happy, karena apa, ya? Kalau kalian melihat postinganku, ya, di situ statusku, ya, hal-hal yang kalian sukai aja sama Allah disediakan, ya. Bayangkan aja suatu contoh aja ini, ya. Aku menyukai ikan lohan, aku menyukai ikan arwana, ya. Itu barang-barang kesukaan, ya. Itu bukan barang-barang kebutuhan hidup, ya, tapi itu hanya barang-barang kesukaan, ya. Nah, bisa kita lihat, ya, dan kalian semua pasti mengalami kan. Nah, apa-apa yang kalian suka saja, ya, sama Allah itu diberikan, ya, disediakan. Coba, kurang baiknya apa Allah sama kalian? Kurang sayangnya apa Allah sama kalian? Apa yang kalian suka saja itu sama Allah disediakan. Nah, jadi bagaimana kalian itu bisa berkhawatir tentang kebutuhan-kebutuhan pokok kalian,
Bagaimana kalian tuh bisa khawatir saat kalian tuh memiliki keinginan-keinginan yang baik untuk masyarakat kalian? Bagaimana kalian berpikir tidak terkabulkan, tidak dapat, ya? Semua keinginan baik kalian itu pasti dikabulkan sama Allah, itu pasti, ya, itu pasti. Kenapa aku katakan begitu? Itu tadi kita lihat aja orang keinginan atau barang-barang kesukaan aja sama Allah diberikan kok, ya. Apalagi hal-hal yang sifatnya itu lebih dari itu, lebih dari kesenangan, itu pasti sama Allah jauh lebih disiapkan, ya. Nah, maka di Khalifah juga kemarin kalau nggak salah ya, aku buka program baru itu yang bagaimana kita bisa menjadi miliarder ya hanya dengan menabung 100.000 rupiah per bulan ya, bukan hari. Itu sebelumnya banyak juga profesor, banyak juga orang-orang apa tuh namanya dosen-dosen ekonomi macam-macam itu banyak yang apa komen ke aku ya, telepon ke aku lewat WA atau lewat telepon langsung berkata itu butuh waktu berapa ratus tahun itu Mas Imam untuk mencapai 1M. Saya katakan bahwasanya tidak perlu ratusan tahun Pak, karena Allah itu Allah yang sangat baik, Allah yang sangat luar biasa. Aku katakan seperti itu. Aku nggak ngerti sama Allah kalian. Saya katakan seperti itu. Mungkin karena kalau Allah kalian ya untuk bisa itu mungkin butuh waktu ratusan tahun ya. Tapi kalau Allah memberi pengetahuan yang begitu simpel, yang begitu ilmiah dan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dan tingkat keberhasilannya adalah 98% berhasil. Ya, bahkan ini sudah berjalan 3 bulan ya, hampir 3 bulan dan ternyata selalu melebihi target, ya, selalu melebihi target. Ya, jadi di situ kenapa aku begitu senang sekali, kenapa aku selalu berkata bahwa Allah itu sangat luar biasa ya. Karena di situ pengetahuan yang Allah berikan itu memang betul-betul luar biasa. Ya, nggak ada duanya pokoknya. Ya, di situ alhamdulillah memberi pengetahuan kepadaku tentang bagaimana kita dengan uang 100.000 tiap bulan itu 3 tahun ya, sebetulnya nggak usah perlu 3 tahun sih kita nabung ya, paling 1 tahunan lah itu bisa go 1M ya. Dan itu ternyata benar-benar aku jalankan dan saat ini aku buktikan, dan itu betul-betul sangat-sangat nyata sekali ya. Nah, dan terutama untuk Khalifah ya, ini sering aku katakan ya, untuk Khalifah saat ini kalau kalian tuh mengeluh sangat-sangat bodoh sekali ya, bukan sangat bodoh sekali kalau Khalifah kok sampai hari ini ya sudah ikut Khalifah sampai hari ini kok masih mengeluh ya, itu sangat bodoh sekali. Nah, kenapa begitu? Karena satu ya, mereka yang mengeluh karena mereka tidak tahu bagaimana Allah mengasihi orang-orang Khalifah ya. Sebelum jauh sebelum ada corona, Allah sudah mengirim yang namanya air ibu ya. Dengan air itu bisa mendeteksi penyakit dan bisa menyembuhkan juga. Nah, bahkan ya sebelum ada corona, sebelum banyak ada pengurangan karyawan macam-macam ya, di Khalifah Allah pun juga sudah mengetahui, sudah mempersiapkan sebuah lapangan pekerjaan ya, yang dimana menurutku sangat luar biasa ya. Karena apa? Selama ini orang-orang yang mengikuti bimbinganku selalu berhasil ya. Bahkan penghasilan mereka rata-rata di atas 600.000 tiap hari. Hanya dengan modal berapa? 5 juta sampai 10 juta. Coba kalian bayangkan, kalian punya duit 10 juta aja ya, atau 50 juta aja saat ini, kalian mau usaha apa? Aku tanya, kalian mau usaha apa? Dan bisa menghasilkan berapa? Tapi mereka yang memang betul-betul menyadari bahwa oh ya aku ini baru belajar ya, mereka nurut ya, sedikit-sedikit mereka izin ya. Karena apa? Mereka takut melakukan sebuah kesalahan ya, karena mereka bukannya takut sih enggak ya kan, tapi karena mereka menyadari bahwa mereka baru belajar dalam kerjaan ini, mereka butuh bimbingan, dan aku memang memberi pelayanan seumur hidupku ya. Mereka manfaatkan pelayanan itu, mereka tanggalkan ego mereka, dan alhamdulillah bagaimana mereka jadi. Nah, apakah dalam program itu ada yang gagal? Memang banyak yang gagal. Kenapa mereka gagal? Karena satu ya, mereka mendolimi dirinya ya. Mereka selalu mendolimi dirinya. Bahkan aku sering di mana-mana itu aku sudah sering mengatakan bahwasanya apa ya, saat kalian meminta dengan tangan menghadap ke
ke bawah ya, seperti ini ya, dengan mengepal menghadap ke bawah, apa yang kalian dapat? Kalian minta dengan tangan begini saja ya, itu aja yang kalian terima aja pasti sebagian ada yang terjatuh ya. Nah, bagaimana kalau kalian meminta dengan tangan begini? Apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat hanya apa? Kesia-siaan. Akhirnya bagaimana? Kalian menjadi emosi, kalian menjadi marah, kalian menjadi apa? Berpikir tidak wajar. Nah, itulah efek-efeknya ya. Mas sering katakan bahwa pendoliman diri itu nggak ada gunanya, karena orang-orang yang tertonton itu adalah orang-orang yang berserah, orang-orang yang dicukupi itu adalah orang-orang yang berserah ya. Jadi di hari ini ya, aku kasih tahu sama kalian, apapun masalah kalian ya, semua manusia itu pasti punya masalah, semua manusia itu pasti punya kesulitan ya. Dan kalau dihitung-hitung kesulitan masalah itu memang jumlahnya ribuan ya. Dan selama ini kalian menyelesaikan paranormal. Nah, dan apa yang kalian dapat ya? Kalian paling-paling dapat jimat, kalian paling-paling dapat wiridan ya. Kukatakan kalau kalian kalau jimat ya, wiridan itu, pusaka-pusaka itu ya bisa merubah hidup manusia ya, sekolah-sekolah ini aku tutup aja ya, dan anakku pun juga nggak perlu tak sekolahkan ya, tak kasih pusaka aja, tahu, tak kasih wiridan aja. Itu sering kukatakan ya. Dan anehnya ya, di sini kalian yang melakukan itu adalah orang-orang beragama ya, itu kan sangat menyedihkan sekali itu ya. Maka aku katakan nih, tak buka rahasia ya, apapun masalah kalian, apapun kesulitan kalian ya, itu sebetulnya sumbernya itu cuma satu ya. Dan itu yang berkata Allah sendiri lewat Al-Quran. Sumbernya itu apa? Dari rasa takut. Karena apa? Sesungguhnya manusia akan kucoba di sedikit rasa takutnya. Jelas kan? Jadi apapun masalah kalian, itu sumbernya itu dari satu masalah, yaitu takut. Takut miskin, takut sakit, takut tidak dapat nama, takut tidak tenar ya, takut diremehkan, takut gak dihormati ya. Itulah sumber-sumber permasalahannya ya. Makanya di khalifah sering kukatakan, seorang khalifah itu pandang meminta ya, tapi seorang khalifah itu hanya dicipta untuk memberi ya. Jadi kalau kalian menghormati orang, memberi penghormatan orang, berarti bagaimana kalian harus kaya dengan penghormatan dulu ya. Jadi buatlah diri kalian itu kaya dulu ya, kaya pengetahuan, kaya penghormatan, kaya welas asih ya. Agar apa? Saat kalian memberikan ke orang lain, kalian tidak kehilangan, kalian tidak akan berkurang ya. Jadi biasakan itu ya. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Sesungguhnya Allah pun juga sudah memberi penyelesaian, yaitu apa? Namun barang siapa yang berserah diri dan percaya kepadaku, niscaya mereka akan kucukupkan. Jelas kan? Nah, jadi di malam ini kalian sadar kan bahwasanya kalian semua itu memang betul-betul orang-orang yang sangat merugi, orang-orang yang sangat bodoh ya. Ingat ya, kalian, kita semua ini adalah orang-orang yang sangat bodoh. Maka berhenti ya, berhenti, jangan sok ya. Karena apa? Ya tadi aku katakan, kita ini ada orang-orang yang bodoh ya. Karena soal sudah ditunjukkan sama Allah ya. Soal sudah ditunjukkan sama Allah, dan karena kasih Allah yang begitu besar pada kita, jawabannya pun juga sudah dikasih bocoran sama Allah. Tapi kenyataan dalam kehidupan ini kita tetap saja nggak bisa jawab. Lalu bagaimana kita selama ini bisa sombong? Bagaimana kita selama ini bisa bicara tinggi? Ayo, kalau memang kalian semua menyadari kebodohan kita ini, bagaimana kita bisa sombong? Maka banyak juga yang bertanya, kenapa sih Pak Imam senangnya kok cuma pakai celana pendek, baju asal-asalan, kadang kaos oblong? Kenapa sih? Apa enggak? Ya, itu kan mengurangi kredibilitas khalifah macam-macam. Ya kata aku nggak butuh pujian, aku nggak butuh penghormatan. Ya, karena apa? Pujian, penghormatan aku sudah kenyang, hinaan aku sudah terbiasa. Kenapa? Karena dari kecil dulu aku pernah ngalamin ya, waktu SMP. Penyakit dari ujung kaki sampai kepala penuh gudik, penuh nanah, hingga dimana orang tidak mau bersama aku sudah pernah tak alami ya. Aku lumpuh ya 2 tahun ya, makan minum di tempat tidur itu 2 tahun ya, dan saat itu nggak ada orang yang mau bersamaku
Nah, jadi kalau cuma dihina orang, diledek orang itu udah biasa. Dipuji orang, dihormati orang, itu juga sudah hal yang bagiku sudah terlalu penuh lah di otakku. Karena apa? 23 tahun aku juga sudah manajer di perusahaan asing. Ya, jadi aku nggak butuh itu lagi. Yang aku inginkan dari kalian di malam ini ya, semoga kalian menyadari semua bahwasanya apa? Kalian semua itu sesungguhnya begitu disayang sama Allah. Kalian diberi anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Ya, di antara kalian itu sebetulnya tidak ada yang miskin, itu nggak ada. Kalian semua itu orang kaya. Ya, kalian semua itu orang kaya. Kalian itu adalah orang-orang yang berhasil. Ya, jadi kalau saat ini kalian itu nggak kaya, kalian nggak makmur, nggak berkelimpahan, itu sebetulnya bukan takdir kalian itu. Ya, tapi kalian aja yang belum menyadari. Ya, seandainya kalian bisa menyadari anugerah yang Allah berikan pada kalian dan kalian mau menggunakan anugerah itu dengan semestinya, sudah aku pastikan pasti hidup kalian berkelimpahan dan kalian diliputi dengan banyak hal bahagia. Ya, nah mungkin aku tidak bisa memberi banyak hal kepada kalian di hari ini ya. Ini saja yang bisa aku sampaikan sama kalian ya. Semoga ini menjadi renungan diri kalian ya, renungan kalian ya, agar ke depan bisa jauh lebih baik ya. Dan aku ulangi lagi ya, kalau kalian ingin mengetahui banyak hal ya tentang Khalifah atau ingin mengetahui ajaran-ajaran Khalifah ya, kalian bisa datang kepadaku kapan saja ya. Yang penting telepon aku dulu, biar aku bisa pastikan aku di rumah ya, tidak ada acara gitu ya. Dan aku akan selalu menerima kalian dengan welcome. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu bersamamu dan hiduplah berbahagia.